Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan atau menaikkan nilai R-square pada hasil regresi linear berganda dengan SPSS. Ya, sebenarnya cukup mudah untuk menaikkan nilai R-square atau sumbangan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat gitu ya. Sekaligus kita membuat hipotesis penelitian itu diterima begitu. Nah, contoh kasus di sini saya mempunyai 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat ya, X1 sampai X3 kemudian Y. Ini adalah nilai total skor kuesioner ya dari beberapa item yang kemudian dijumlah ditotalkan mendapatkan total skor ini gitu ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai regresi atau hasil regresi atau R-square dari 3 atau 4 variabel ini. Caranya kita klik analyze, pilih regression linear. Ini saya reset dulu. Kemudian masukkan X1, X2, X3 ke kotak atau kolom independen. Kemudian Y ke dependen. Lalu save ini nggak usah. Kemudian klik OK. Kita lihat di nilai, kita fokus di nilai R-square-nya dan adjusted R-square-nya ya. Nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,289. Artinya sebesar 28,9% variabel X1, X2, X3 itu menjelaskan atau mampu menjelaskan variabel Y gitu ya. Jadi sumbangan pengaruh dari ketiga variabel bebas itu sebesar 28,9%. Atau kalau mau dilihat dari nilai R-square-nya itu sebesar 31,1%. Oke, kita lihat nilai signifikansinya itu X1-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Di sini 0,053. Oke, sementara dua variabel X2 ini dan X3 itu memiliki pengaruh. Nah, sekarang kita ingin menaikkan nilai adjusted R-square-nya dan nilai R-square-nya agar nilai atau besaran sumbangan pengaruh dari ketiga variabel X ini itu meningkat gitu ya. Sekaligus membuat hipotesis yang X1 ini diterima gitu ya atau memenuhi syarat di bawah 0,05. Caranya bagaimana? Ini kita keluar saja dulu atau tidak kita biarkan saja dulu sebagai bahan perbandingan nanti. Kemudian kita minimize, kita klik analyze, kita regresi, pilih regresi linear. Kemudian ini kan sudah dimasukkan. Kemudian pilih pada pilihan save, centang pada pilihan unstandardized. Klik continue, klik OK. Nah, di sini kita sudah punya namanya variabel res1 atau variabel baru namanya res1 ya. Nah, setelah kita mempunyai nilai residual 1, nilai ini yang akan kita pakai, kita transform menjadi variabel baru nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pilihan transform, menu transform, pilih compute variable, kita ubah variabel Y yang data aslinya, Y ini ya, kita tulis variabel barunya Y1, kemudian masukkan variabel Y yang ini ke dalam kotak numeric expression, klik, dikurangi 0, katakanlah kita taruh 0,50, dikali dengan pilihan unstandardized ini. Nah, nilai 0,50 ini itu nanti teman-teman bisa kreativitas sendiri ya untuk menentukan nilai-nilainya sendiri sampai menemukan hasil yang cocok begitu. Kemudian setelah begini, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat variabel baru namanya Y1. Ini kita nolkan ya. Nilai ini tidak jauh beda juga dengan ini teman-teman. Ini contoh 17, 18, 17, 18. Artinya ini diubah ya menjadi variabel baru. Nah, setelah kita mendapatkan nilai variabel Y1, kemudian kita masuk pada pilihan analyze. Pilih regression linear.
variabel Y yang asli, data yang ini ya, yang asli yang ini, kita keluarkan, masukkan variabel yang sudah kita transform tadi, Y1. Kemudian, pada pilihan save, kita hilangkan centang pada pilihan unstandardized. Kemudian klik continue. Klik OK. Kita lihat, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat, nilai adjusted R-square-nya itu 0,632. Tadi yang pertama berapa? Yang pertama tadi itu sebesar 0,289. 28,9%. Ketika kita transform, kita ubah nilainya menjadi 63,2%. Dan yang tadi variabel X1 tidak memiliki pengaruh, sekarang memiliki pengaruh. Ya, contoh kita lihat di sini. Ini kan 0,053. Ya, kita lihat yang hasil transform 0,000. Oke, misalnya kita ingin lagi menaikkan nilai adjusted R-square-nya. Kita minimize, kita ubah lagi. Misalnya transform compute variable ini, nilai yang ini, yang 50 kita naikkan 0,60. Ini tetap, kemudian klik OK. OK. Kita klik analyze lagi, regression, linear. Ini kita keluarkan, lalu kita masukkan lagi, save, kita hilangkan centang, lalu klik OK. Kita lihat, nah, nilai adjusted R-square-nya meningkat, 73,0%. Artinya 73% ya. Dari yang 632. Meningkat menjadi 73%, atau 7 kalau untuk R-square-nya itu 7, yang ini ya, 738. Meningkat menjadi 738 dari 644 ya. Dari 64,4% meningkat menjadi 73,8%. Dan ini juga tetap ada pengaruh ya, X1-nya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kuncinya di sini. Kuncinya itu di sini, yang nilai ini 0,60. Jadi nanti kreativitas teman-teman mau pakai nilai berapa sampai menemukan nilai yang cocok untuk menaikkan nilai R-square dan adjusted R-square-nya. Ya. Tadi yang dari berapa tadi nih yang pertama ya? Yang dari 31,1 menjadi 73,8% atau 73,0%. Jadi karena variabel bebasnya lebih dari 2, itu kita pakai yang adjusted R-square. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih.